Ya, bikin tim, bikin film cerita hari pendek. ini kita tidak bisa membatasi seseorang. Iya. Hari ini bukan siapa-siapa, besok dia bisa menjadi follower yang Betul, banyak. betul, Ya. betul. Itu muncul lah tuh. Iya. Tokoh-tokoh Atta Halilintar dan lain Iya. sebagainya yang orang bukan siapa-siapa gitu. Betul, loh. betul. Cuman karena mereka berani Iya. melakukan terobosan-terobosan. Iya. Dan hal-hal seperti ini harus dilakukan oleh artis-artis juga. Iya. Ya, artis-artis yang lama ya, Iya. yang sudah lama tidak bermain, mulailah membuat vlog Iya. dan lain sebagainya. Iya. Kayak sekarang ini podcast Iya. ya, dan lain sebagainya, dan dikemas gitu, dikemas dengan teknologi anak-anak sekarang. Iya. Ya kan bisa menjadi pembelajaran. Ya, kebetulan kita sekarang ini di DJKI, Dirjen Kekayaan Hak Intelektual, mengurusi YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Oh. Jadi ngurusin juga sampai ke situ juga nih sekarang ke YouTube. Ya, ngurusin juga. Luar biasa. Seperti itu. Ini Bu Sanda itu ya, seorang multi talenta juga nih. Apa aja bisa nih. Yang ngurusin tim saya, bukan saya. Saya cuma ketuanya aja. Tapi itu ide yang penting, ya toh? Iya. Ide yang Karena apa? Dibandingin orang lain yang ngurusin, Iya. kita aja yang ngurusin gitu. Karena sudah banyak hak-hak ekonomi orang Indonesia dicaplok. Iya. Ya kita urusin, buat regulasi yang benar. Belum Iya. lama ini kita lagi menyusun permen tentang hak cipta, Hak cipta. gitu, dan tata kelola Hak cipta royalti. pencipta lagu ya. Pencipta lagu, Pemusik, penyanyi juga sekarang penyanyi ada ya. juga, iya, Kayak iya. Pak Adven misalkan menyanyi, Iya. itu mempunyai hak terkait. Iya. Nanti bisa bergabung ke salah satu LMK, Iya. ada Presindo yang dipimpin Marcel Siahaan, ada Papri juga. Iya. Itu setiap setahun 2 kali mendapatkan hak royaltinya sebagai penyanyi. 6 bulan sekali ya. Ya, sebagai penyanyi gitu. Bagus, bagus. Nanti juga bisa dapat juga dari digitalnya juga. Iya. Kalau dulu kan hanya pencipta lagu, kalau sekarang Iya. udah termasuk penyanyi, pemain musiknya ada juga. Dapat semua merata ya sekarang ya. Dapat merata Nah, itu. gitu. Bahkan Bagus mereka nih. lebih besar. Ini Mereka untuk 14%. kesejahteraan seniman-seniman Iya. ya. Betul. Gitu. Setuju saya. Iya. Nah, ini kantornya di mana nih? Kalau kantor resminya kan di Kemenkumham. Kemenkumham. Ya. Cuman kita punya kantor pribadi di Tulodong, SCBD. Tulodong, Ya. SCBD. Itu satu lagi saya punya kantor di Keramat, Di belakang Keramat. PBNU gitu. Jadi kalau hari-hari tertentu suka di Keramat, hari-hari tertentu lebih banyak di SCBD karena Terus dekat. kalau selama ini setelah masuk terjun ke dalam keadaan itu banyak nggak masalah-masalah yang telah terjadi yang telah Lebih terlewati? rumit daripada Parvi. Nah, lebih rumit lagi daripada Parvi. Kenapa? Karena di sini yang perputaran uangnya besar. Oh. Jadi antara pemilik modal, produser, Iya. dalam hal ini pemerintah juga akhirnya ikut-ikutan bermain gitu. Karena apalagi saya mencanangkan dalam 3 tahun ini pemasukan royalti dari musik itu 1 triliun. Ya. Indonesia, seluruh Indonesia ya. Ya. Nah, 1 triliun itu setiap tahun. Dalam 3 tahun ke depan nanti. Dalam tahun ke depan Ya. ke nanti. Jadi nanti uang itu nanti dibagi-bagi kepada musisi, Kepada pencipta musisi, lagu, pencipta lagu dan lain sebagainya. penyanyi juga. Ya. Dan itu harus habis uangnya. Harus habis. Harus habis. Jadi kan setiap tahun kita mengkolek ya. Mungkin pemasukannya saat ini baru 120 miliaran gitu ya. Mungkin. Itu pun juga karena tidak potensialnya teman-teman mengkolekting di seluruh Indonesia. Gitu. Kita dari 33 provinsi, kita ambil role model aja, contoh ya, sampling Jakarta. Iya. Jakarta itu ada 14 sektor yang harus membayar royalti musik ya. Iya. Semenjak Presiden menandatangani tahun Iya. lalu. Dari 14 sektor itu aja saya kasih contoh kecil. Hotel berbintang itu dari mulai bintang 3 sampai bintang 5 ke atas itu. Iya. Di Jakarta itu Jabodetabek itu ada 5.400 hotel. Keseluruhan ya. Ya. Kalau itu di Hotel termasuk kafe nggak? beda lagi. Beda lagi. Baru Ini hotel aja nih. Iya, baru hotel. Belum usaha kafe. Iya. Kalau hotel aja dikali 2.500.000 aja, 1 tahun tuh 2.500.000 loh cuman bayarnya kira-kira. Setahun. Setahun. Kali 5.400 Kasih hotel. Iya. Kan sudah sekian miliaran. Gitu. Begitupun juga hotel kelas Melati. Ada 68.000. Jabodetabek. Lebih banyak lagi 68.000. 68.000. Nah, itu kalau dikali 1 juta 1 aja, juta sudah setiap berapa tahun. duit gitu. Belum termasuk karaoke.
Iya. Ya, belum termasuk penerbangan, Kafe. radio, stasiun TV, dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau saya kemarin berbicara dengan tim tarif, teman-teman, kita ambil sampling nih mulai tahun ini Jakarta. Jabodetabek saya buat samplingnya. Kalau Jabodetabek ini kita nembus di angka 18 miliar sampai 20 miliar. Tentunya dengan 15 kota besar, potensi saya bisa 1 tahun sekitar 250 M. Iya. Gitu. Tentunya semakin besar pendapatan itu, para musisi ini harusnya semakin sejahtera. Asal orang-orang yang menjalankannya ini amanah. Oh. Karena seringkali begitu sudah melihat uang besar, perubahan pola pikirnya juga berubah. Jadi berubah. Yang harusnya manajemen ini mengurus cuma 25%, 75% harus dikasih kepada para pencipta, karena syarat untuk menerima itu dia harus bergabung ke lembaga manajemen kolektif, undang-undang dunia. Jadi berubah. Jadi Oke. Terus yang saya mau tanya, kalian dari hotel A semuanya, ya, dia harus bayar tadi berapa? Sekitar 2.500.000 lah gitu. 2.500.000 per tahun. Ya. Nah, dihitung dari apa? Mungkin teman-teman dari masyarakat lain yang mendengar, yang melihat konten kita ini, mereka bingung. Mungkin menghitung dari apa yang kok bayarin 2,5 juta setengah? Apa dari pemutaran dari? Ada tabel tarif yang sudah dibakukan. Oh. Ada. Kalau tabel tarifnya itu resmi lebih dari itu. Jadi terkonek semua ya? Iya. Terkonek hitungannya semua ya? itu per meter harusnya. Program ya? Iya. Hitungannya per meter. Nah, kalau saya dalam situasi COVID seperti ini, kan kesian. Misalkan rumah inilah 100 meter. Berapa kamar? Gitu. Ada yang hitungannya per kamar tuh per meter. Per meter sekian puluh ribu kali berapa kamar. Jatuhnya kan lebih dari 2.500.000. Iya. Ya kan tidak mungkin semua lantai penuh dalam situasi seperti ini. Dan kita akan membebani para pengusaha itu, kan kesian. Jadi saya anggap 2.500.000 pasti dia bisa bayar. Oke. Jadi diambil yang terkecilnya aja ya. Itu pun juga dengan catatan selama masa COVID ini. Nanti kalau sudah kembali normal ini lagi baru kita sesuai dengan tim tarif gitu. Dan itu pun juga saya akan kumpulin PHRI, pengusaha hiburan Indonesia, seluruh para pelaku usaha saya kumpulin, akan saya bagikan, kembaliin dulu. Ini nih dari pemerintah seperti ini loh. Kalian maunya seperti apa? Kan nggak mungkin. Kalau kita mau dia nggak mau kan nggak mungkin bisa bayar. Iya. Jadi di dalam menjalankan, karena dulu orang kan style musik aja, gitu. Sebenarnya dari dulu itu sudah ada, gitu. Cuman kita tidak begitu mengenal. Kita begitu mengenal. Baru kemarin jadi orang kaget, style musik harus bayar, gitu. Nah, dalam usaha seperti ini, cuman ada 2 yang dilakukan. Pertama, orang respect sama kita, dan dia tahu harus kewajibannya. Uang baru nomor 2. Gitu. Kalau teman-teman kadang-kadang uang dulu nomor 1, habis itu orang disomasi semuanya. Waduh, saya bilang kalau gitu mah ciptain musuh nih. Kalau gue nggak mau lah, di bawah kepemimpinan saya berubah. Saya buat berteman aja dulu. Lu harusnya seperti ini. Yang penting saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain. Jadi untuk kesejahteraan pemusik, seniman, penyanyi dan segala macam sekarang sudah ada jaminan dari apa namanya tadi LMK, Lembaga Manajemen Kolektifnya. Tentunya bukan sendiri saya, ada beberapa dulu. Ada pelopornya namanya Karya Cipta Indonesia, gitu, yang diciptakan oleh Pak Enteng Tanamal. Setelah itu ada Wahana Musik Indonesia, gitu sekarang yang dipimpin oleh Pak Ciko Hindarto. Ada juga Rai gitu ya, itu ngurusin dangdut dan lain sebagainya. Kalau saya lebih banyak ke musik-musik daerah. Musik daerah. Ya. Jadi sekarang juga ngurusin bukan hanya lagu-lagu pop, tapi juga lagu-lagu rohani ya. Lagu rohani juga. Rohani juga. Iya, bagus lah. Karena potensinya besar sekali. Dan sekarang kita lagi menciptakan namanya Overseas Collection. Lagu-lagu Indonesia yang dipakai di luar negeri. Banyak sekali. Coba kalau kita berangkat ke Malaysia, itu hampir 90% kita dengar lagu Indonesia. Malah lagu Indonesia, betul. Indonesia semua. Nah, itu penciptanya itu setiap tahun bisa ada yang terima 150 juta, 200 juta. Mereka nggak tahu itu. Itu sekarang kita urusin. Bahwa lagu dipakai loh, hebat loh. Kan lumayan gitu ya. Seperti
Sandi Sulung yang ciptakan Bang Toyib gitu. Kan lumayan bisa dapat hak ekonominya gitu. Iya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Jadi perjuangan Pak Sandek ini buat musisi, para seniman bisa mengangkat lagi kegiatannya dan semakin lagi semangat untuk membuat karya-karya yang lebih bagus lagi. Harus buat karya, harus buat karya dan yang penting harus terdaftar di rumah musik. Dalam hal ini karaoke. Iya. Gitu. Karena sejatinya LMK itu adalah menarik yang mempunyai manfaat hak ekonomi. Iya. Jadi bukannya menciptakan lagu banyak tapi nggak pernah di karaoke terus mau dapat royalti. Wah, repot juga kalau kayak gitu kan. Jadi kita bingung ya. Betul, karena banyak karena sekarang tadi kita bilang banyak artis YouTube. Iya, gitu. Banyak artis YouTube gitu. Betul. Nah, oke, Bung Sandek. Ya. Kita sudah cerita tentang Parvi, tentang musik. Nah, sekarang mungkin teman-teman saya ini pengen dengar cerita dulu sebelum terjun di musik. Tentu dulu kan punya organisasi dari Maluku nih. Iya. Organisasi apa dulu? Enggak, ini banyak orang salah kira. Iya. Saya casing aja yang Ambon. Ini kan harus didengar dari Bang Sandek sendiri. Sebenarnya enggak. Jadi aku lahir di Padang. Iya. Aku lahir di Padang. Ayah aku memang orang Maluku, keturunan yang dari lahir sampai meninggal belum pernah lihat tanah Maluku. Belum pernah lihat Ambon. Awal kisah waktu mulai dari Jakarta itu ada kerusuhan di Ketapang. Yang di Ketapang gitu ya. Terus langsung pindah ke Ambon dan lain sebagainya sampai menjadi kerusuhan besar. Iya. Di situ timbul rasa saya teriris-iris melihat orang perang karena agama. Iya. Gitu. Yang membuat saya akhirnya turun ke gelanggang gitu. Sudah kerja, sudah apa? Pas kebetulan waktu itu saya pikir nggak bisa begini terus-terusan gitu. Orang ribut, kita di mobil taruh pistol, taruh parang, taruh apa aja. Kalau mau ketemu orang aja kita udah pergi siap perang. Pergi siap perang gitu. Jadi pergi kalau kita kan jadi bingung gitu. Karena situasi sudah mulai kacau sekali gitu ya. Bagus Jakarta bisa keredam. Iya. Kalau nggak waktu itu Jakarta pecah juga ada. Pecah sekali. Dan itu akhirnya adanya di Poso, adanya di mana. Iya. Saya timbul inisiasi, saya panggil waktu itu seorang polisi namanya Wim Sapulete, juara tinju nasional. Oh, Wim Sapulete ya, udah meninggal. Saya kumpulin Wim, kita kumpulin seluruh anak-anak Maluku di Taman Mini tahun 2009. Gitu. Kumpulin tahun itu, kebetulan tahun 2006 saya memimpin Angkatan Muda Patimura, gitu. Menggantikan Om Yopi Selano, gitu. Itu ada fotonya di sana. Iya. Saya kumpulin itu anak-anak Maluku, saya bilang kita harus bersatu. Iya. Kita harus menjadi contoh, gitu. Jakarta harus menjadi contoh, gitu. Kumpulinlah seluruh tokoh-tokoh Maluku lah itu, mulai dari seniman, mulai dari macam-macam ini. Gitu. Sampai akhirnya berjalan. 2014 saya lepas itu. 2014 saya lepas itu. Iya. Jangan karena perbedaan itu kan diciptakan. Iya. Gitu. Sehingga kita harus bermusuhan. Gak mungkin kita yang berkenalan. Diadu domba ya dulu. Iya gitu. Jadi saya pikir, aduh kacau kayak gitu deh. Agak ya untung aja Bung Sandek punya kepedulian ya terhadap masalah ini. Jauh sebelum kerusuhan Maluku, saya sudah merupakan pelaku dari kerusuhan Jakarta. Jadi Jakarta aja waktu itu seperti itu. Nah ini 3 kali lebih serem daripada Jakarta. 3 kali lebih serem. Dan lama lagi. Lama. Dulu Jakarta itu, makanya itu saya bilang kalau orang bandel yang di Jakarta yang tahun-tahun 98, 96, 97, 98 kita bisa hitung. Bener-bener bandel nggak? Gitu. Waktu ngelakuin itu lu ada di mana? Karena gue yang perintahin ini jangan dibakar, ini jangan ini gitu. Lu kan kita dipiara orang-orang kayak gitu. Tahun 98 itu bulan Mei itu aku punya mobil hampir 10 biji. Tahun 98 nanti. Masih muda sekali.
Karena apa? Orang bisa sampai bandaranya saya dikasih mobil. Kasih mobil Espas, Daihatsu, apa gitu. Terus, karena menyelamatkan dia gitu ya? Yang penting sampai bandara. Sampai bandara aja? Sampai bandara. Karena waktu itu orang harus naik tank gitu. Gua tuh sepanjang Keramat Raya tuh punya anak buah banyak dong ya. Teman-teman aja, teman-teman. Jadi Godfather ya. Enggak punya teman-teman. Jadi sepanjang kali Jalan Kimia itu belakang RSCM. Itu dulu orang-orang yang dagang itu semuanya punya TV besar. Karena saya suruh ambil aja dari itu daripada lu bakar. Itu namanya Toserba itu di Menteng Prada itu. Iya. Gitu. Saya bilang jangan dibakar. Ambil aja. Tapi yang keboblosan itu di sana. Di Jogja itu ya. Departemen store Jogja ya, itu kebobosan. Terus juga saya waktu itu selamatin rumah sakit tentara Muhammad Ridwan Murkasa. Itu di Keramat Raya. Karena waktu itu ada instruksi dari Panglima tidak boleh tentara jaga dengan pakaian seragam. Mereka masih menantang itu sehingga warga sekitar situ geruduk itu. Nah, aku kebetulan karena samping-sampingan gang ya aku hajar mereka lah, maksudnya jangan di situ lah, jangan rumah sakit gitu. Nah itu ntar kita selamatin. Jadi kita waktu itu udah kayak cowboy gitu loh, kayak cowboy gitu. Aduh, jadi lapar, mau McDonald, misalkan mau Kentucky, datang sendiri ambil sendiri, habis itu pulang pada bawa duit sendiri masing-masing gitu kasih. Itu benar-benar kaos bener ya. Sebenarnya. Dan agak bandelnya dulu kan ATM, ini jadi gue cerita kebandelan ya. Gak apa-apa, ini kan pengalaman yang lalu ya. Sekarang kan yang penting gak bandel iya. Jadi dulu setiap ATM dijebol sama anak-anak. Dibawa ke Jalan Kimia. Dulu ATM tidak berlapis-lapis gitu. Jadi tinggal jadi setiap yang lewat tuh gue kasih lu gitu. Tinggal anak-anak setengah, dapat sekian nih gitu. Buka kartu nih ya. Aduh, bandel. Tadi seru memang. Kalau ini cerita-cerita zaman bandel-bandel yang paling seru ini. Bandel itu bandel sekali itu. Tapi itu dimulai dari tahun 96, Pak. 96 ya. 96 itu saya baru pulang dari Surabaya. Waktu itu ada hari Sabtu Kelabu, namanya 27 Juli. Kantor PDI di sana. PDI yang diserang ya. Kita tinggal di Keramat. Kebetulan 6 orang gang kita ada di situ. Mau nggak mau kita ikut-ikutan. Ribut lah itu karena sudah dibarikade oleh tentara dan polisi, di tengah-tengah anak-anak nggak bisa masuk ya. Akhirnya di sekitar Megaria itu yang kita hajar gitu, segala macam udah kita hajar. Dulu tinggal di Keramat sih ya. Iya, di Keramat 5 kan itu Keramat 8 basisnya anak-anak Maluku ya. Anak-anak Maluku tuh Keramat 7 rata-rata. Keramat 7. Keramat 5 Manado dan Keramat 8. Itu udah kumpul semuanya. Waduh, jadi seru. Itu saksinya itu si Kemala, anaknya Bung Hatta, karena itu pas depan rumahnya tuh. Mutia apa segala macam itu. Jadi kalau ketemu dia juga ketawa-ketawa aja itu. Dulu kita bandel karena ya bandel aja. Kalau sekarang kan orang bandel ngerampok. Itu kita bandel ya karena bandel. Karena paling fight aja lah ya. Oh ya, iseng-iseng dikit lah gitu. Gitu. Jadi ya itulah kehidupan anak-anak remaja ya. Iya. Gitu. Tapi kan banyak yang positifnya ya kita ambil dari perjalanan hidup seperti itu ya, pengalaman itu ya. Persahabatannya kita nih abadi. Ya. Persahabatan kita. Walaupun dulu tawuran kalau SMA itu kan geng-gengan dulu. Kejar budut, kejar dulu. Habis itu sekolah kita diserang SMS gitu. Tapi kita bersahabat. Tapi gentle loh, waktu itu gentle. Bersahabat. Gentle. Kebetulan kita dulu tempat bermainnya di Blok M namanya Lipstick. Tempat main sepatu roda gitu. Jadi dulu anak-anak Jakarta yang top mainnya di situ. Happy Day dan lain sebagainya. Yang mau nggak mau lama akhirnya saling kenal. Apalagi kalau dulu setiap Sabtu ada break dance. Kita kenal lah akhirnya. Ya dari musik bisa menyatukan kita semua ya dulu ya. Musik menyatukan perbedaan. Ya, termasuk kenal banyak cewek juga. Ya. Bang Anton kemana waktu itu ya? Kalau beliau kan udah lebih senior. Ya? Lain lagi deh. Terus kalau lihat anak-anak sekarang ya di zaman milenial ini, perbedaannya apa sama zaman-zaman kita dulu tuh? Tidak adanya rasa memiliki satu sama lain. Karena sekarang zamannya
kebebasan, zamannya internet. Iya. Jadi mungkin sekarang pergaulan nggak seperti kita dulu ya. Kita dulu gaul di pinggir jalan, di kopi-kopi atau di mana gitu ya. Orang begadangan. Dari casing. Dari casing. Ya. Kalau dulu kita berteman tidak peduli lo mau kaya, lo miskin, berteman. Itu yang saya rasakan. Dan apalagi kalau menyangkut agama, itu sekarang sensitif. Kalau dulu enggak. Aku itu orang Kristen yang main di Rizka, remaja Islam Sunda Kelapa. Dan teman-teman aku yang di Rizka bisa aku ajak main drama Natal. Gitu. Nah ini kan sekarang udah mulai jauh yang gitu-gituan gitu. Lebih tepatnya semenjak 99 ya, betul. Pam Swakarsa itu ya, kita ikut terlibat. Maka itu sekarang sebisa mungkin dengan organisasi kedaerahan, kita selalu buat acara. Kalau Natalan yang menjadi panitianya teman-teman beragama Islam. Iya. Kalau halal bihalal anak-anak yang Kristen kalau yang buat. Itu yang selalu saya buat gitu. Selalu saya buat gitu. Dan salah satu juga citra yang mungkin dianggap negatif dilihat anak-anak Maluku ini kan negatifnya orang sudah berpikir dia debt collector, dia ini tukang tagih, dia ini tukang berantem lah dia ini bodyguard apa segala macam. Menurut Bung Sade gimana? Mungkin bisa dijelasin ke teman-teman, biar teman-teman tahu jadi supaya image teman-teman itu tidak negatif kepada teman-teman dari Ambon. Nah kalau dulu tahun-tahun 70-an gitu ya, 80-an banyak seniman-seniman gitu. Orang lihat orang Maluku seniman segala macam terus gitu ya tahun 60-an dan sebagainya. Kalau sekarang rata-rata orang melihat orang Ambon, jangankan yang bukan orang Ambon, yang orang Ambon aja ketemu orang Ambon aja, aduh, males nih kadang-kadang. Bener itu. Ambon ketemu Ambon males juga gitu. Kalau dulu kan kita kalau saya kecil di Keramat itu, oma saya ngeliat orang Ambon, dari sini sudah makan belum? Dari mana? Dikasih uang gitu. Iya. Kalau sekarang karena apa? Image dan anak-anak muda ini sudah kehilangan jati dirinya juga gitu. Karena tahu hidup di Jakarta gampang jadi kolektor. Udah pikirannya itu yang paling gampang deh ya. Yang paling gampang. Kalau nggak backingin narkoba. Gitu. Pegang diskotik. Udah paling gampang seperti itu. Tapi potensi di dalam dirinya tidak pernah digali gitu. Iya. Sejarah banyak membuktikan gitu. Dulu orang-orang Maluku dan suku-suku lain juga mempunyai peranan penting dalam negara ini. Kenapa tidak dikembalikan itu? Buat apa orang tuanya dari kecil sekolahin susah-susah udah besar jadi debt collector? Iya. Saya pikir belum pernah ada orang yang dari kecil cita-citanya menjadi debt collector. Nggak ada. Kita kalau dari kecil ya dokter, polisi gitu apa. Kan nggak mungkin mau ngapain jadi debt collector gitu. Mungkin gitu. Tidak mungkin. Nah, ini yang harus dikembalikan ke dalam keluarga bahwa sekolahinlah sekolah yang benar gitu. Dan Jakarta itu kompleks. Jadi apapun sebenarnya bisa. Kalau kita pandai bergaul gitu. Tapi kalau selalu pengen serem-serem, ada satu cerita yang harus diketahui. Tahun 45, itu banyak orang-orang Ambon dibunuh di Jakarta. Kenapa tuh? Karena waktu itu baru pasca perang kemerdekaan. Tahun 45? Iya. Karena disebutkan anjing Belanda, Belanda hitam. Iya. Sehingga mereka benci sekali ngelihat orang kulit hitam gitu. Iya. Dibunuh, walaupun Kenil itu Ambon itu cuma 15-20%. Banyaknya Jawa aja gitu. Tapi di Perang Kenil Ambon masih bilang itu. Banyak dibunuh-bunuh di Jakarta. Sehingga waktu itu timbullah satu heroik gitu, anak jalanan namanya Nono Tanah Saleh. Dia mengumpulkan orang-orang Maluku tinggal di tempat-tempat ada yang keramat gitu, namanya Keramat, Ams gitu, Kampung Ambon dan lain sebagainya. Bukan Kampung Ambon Cengkareng ya. Kampung Ambon Cengkareng belum ada dulu. Sehingga supaya bersatu gitu. Nah, jangan sampai saat ini kan orang lihat di jalanan ini kadang-kadang ada agak rancu juga. Kadang-kadang kulit hitam orang yang main pukulan Ambon aja gitu. Padahal bukan, masih banyak orang lain juga. Saya aja pernah telat bayar mobil, dikeruputin juga gitu di jalan. Didatengin. Lagi makan sama istri saya, sama anak saya gitu. Jadi mobil saya ada yang kurang 6 bulan gitu. Ada yang kurang 6 bulan. Terus
saya nggak bayar 3 bulan kalau salah waktu itu, datengin, gua serem-serem gitu, gua makan aja teman lihat, Sandek ya? Anak-anak Ambon juga nih ya? Bukan, bukan dari seberang lah, seberang gitu lagi ya. Wah gini, gua bilang, lo telepon bos lo bilang gua namanya Sandek, gua nggak lari, rumah gua di sini nih, gua emang nggak punya uang, mau ngomong apa, gua bilang gitu. Waduh dia lebih galak, waduh galak gitu. Biarin kita galak lagi dia baru gitu, kayak ini, kayak ayam sayur gitu langsung. Aduh, saya bilang kok, tapi ya itulah. Orang kayak gue aja pasti ini bentar. Gue aja masih 7 orang kerubutin gue, 7 orang tau nggak? Untung mesti sabar ya. Gitu. Saya kayak, waduh. Enggak, saya bilang yang penting saya bukan penipu. Kalau kita dalam hidup telat bayar itu biasa. Iya. Yang penting jangan menipu. Iya. Telat bayar mah biasa kok gitu. Iya. Kecuali gua masih punya instrumennya 36 bulan nih. Lu baru bayar 10 bulan, 15 bulan terus gak bayar sisanya. Nah, itu kan baru. Ini kan gue sudah bayar sisa 6 bulan gue nggak bayar. Lu udah untung berkali-kali lipat. Iya. Sampai sekarang nggak berani tagih-tagih lagi mereka. Nggak berani lagi gitu. Dan itu yang saya kasih penekanan kepada teman-teman debt collector Iya. Pada umumnya orang itu mengkredit mobil, kredit motor, bukan buat gaya-gayaan. Iya. Kadang-kadang mereka buat antar anak sekolah. Iya. Beribadah dengan keluarga, sholat Jumat juga, ke gereja. Kalau masih telat-telat bayar sedikit, kasih tinggal aja lah. Jangan lu tekan gitu. Kecuali lu udah nggak bayar sampai 10 bulan, itu lu baru deh. Kalau masih 3, 4, 5, kasih tinggal aja. Yang untung kan perusahaan. Lu dapat fee juga paling 1,5 juta kok. Risikonya juga berat ya. Iya. Lu mau diteriakin masa mau hancur. Ini kan sering kejadian. Saya kasih tahu kepada mereka gitu. Makanya itu kita lihat banyak letupan di daerah-daerah di pinggir-pinggir ini tercipta. Mereka nagih di situ, anak orang-orang kampung itu kesel, dihajar ya. Itu sering terjadi. Apalagi sekarang udah banyak ormas kedaerahan ya. Wah ribut antar ormas cuma gara-gara mobilnya ditarik. Saya kalau cuma 4-5 bulan tak kasih tinggal aja lah. Iya. Gitu. Kita harus pikir juga. Lo hidup di Jakarta kan bisa jadi jagoan. Iya. Karena di atas langit masih ada langit. Lo harus bersahabat dengan semua orang. Kalau bersahabat kan enak sama semua orang. Gitu. Jadi satu kali gue juga kaget juga. Ternyata begini ditagih mereka. Padahal gue cuma biasa angkat telepon, lo bayar ya. Ternyata anak gue juga gitu. Kali ini gue kena juga nih. Gue kena juga gitu. Iya, pesan moral yang sangat baik sekali. Urusannya cuma sebulan 5 juta, kan nggak bayar 5 bulan, 6 bulan gitu, 30 jutaan gitu kan. Gue bilang aduh. Jadi kualat itu pasti ada. Karma juga gue nih ya. Jadi sekarang anak-anak buah ada berapa banyak? Enggak, aku enggak punya anak buah. Aku cuma punya teman-teman aja semuanya. Jadi masing-masing punya bidang masing-masing gitu. Punya bidang masing-masing. Kalau di dalam penagihan itu mungkin hampir 5.000-an orang. Bodyguard dan lain sebagainya juga. Aku berteman dengan mereka semua. Salah satunya waktu itu saya munculkan pada saat Kongres Parvi. Adik-adik itu saya kumpulin. Karena kan waktu itu banyak cerita kiri kanan gitu. Mau dikacaukan dengan orang-orang yang jago fighting atau gitu. Saya ciptanya emang fighting beneran. Ini anak-anak ini fighting bukan di kaca loh. Ini fighting beneran loh. Pukul. Kalau kita kan gue pukul ya nggak ada. Kalau dia pukul dulu lah, gue pukul kan gitu. Saya ciptain waktu itu. Anak-anak saya bilang, lo mau rusuh nggak? Karena saya dengar sekali waktu itu kongres-kongres sebelumnya main kejar-kejaran, timpuk-timpukan itu. Saya ngalamin sampai bangku terbang juga ngalamin. Ya kangen tadi ya. Jadi saya pengen beneran waktu itu saya tes dulu. Gua tercipta dari jalanan. Ya, kalau mau fight, ayo kita fight. Aku cuma ciptain waktu itu 25 orang. Gitu. Adik-adik masih manis-manis, masih 20 tahunan. Dan takutlah kepada yang muda-muda. Karena saya pun juga akhirnya gitu. Yang muda-muda ini otaknya. Bukan otaknya nggak ada, masih berani. Masih semangat masih berani gitu. Kalau kita kan, wah, lu hajar dia, lu bayar gue berapa? Kalau dia kagak
gitu. Ajar aja. Aduh kacau. Dan itu terjadi. Suatu saat seorang gangster Jakarta gitu dari Maluku gitu, kita temenin dia waktu itu ke gereja malam Natal. Wah, gangster besar sekali lah. Semua orang hormat sama dia. Ketemu anak muda, masa udah lompat aja depan dia gitu. Dia sampai nengangnya. Kalau yang nggak tahu kurang ajar apa, lu nggak tahu gua siapa. Emang dia nggak tahu gitu kan. Ya jadi ya itulah suatu saat yang tua pasti akan digantikan. Iya. Regenerasi terus. Regenerasi, dan pesan moralnya pada saat kita memimpin sebuah perkumpulan atau organisasi, bersikap baiklah dengan semua orang. Gitu. Karena gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan cerita perbuatan. Jangan sampai kalau kita mati, bagus tuh orang tuh mati, bikin susah kita sih. Malah disyukurin lagi ya. Gitu kira-kira Pak Adven. Iya. Teman-teman, kita hari ini mendapatkan satu pelajaran yang menarik, ya. Bisa menjadi berkat buat kita semua, ya. Kita ambil sisi baik dari pengalaman Bro Sandek ini, ya, dari suka dukanya, dari hingar bingarnya, dari jatuh bangunnya di dalam menjalani hidup ini sampai sekarang boleh ada semua ini karena anugerah Tuhan. Amen. Ya. Dan saya percaya juga Bung Sandek mempunyai visi misi ke depan yang lebih baik lagi, ya, di dalam menopang teman-teman. Ini beliau ini sungguh mempunyai hati yang mulia untuk membantu teman-teman yang sedang kesusahan, ya, mengangkat lagi nama-nama para musisi, pemusik, pencipta lagu, juga pemain-pemain film untuk lebih bersatu lagi, untuk lebih semangat lagi. Oke, brother, mungkin ada pesan terakhir. Pesan terakhir adalah tetaplah menjaga kesehatan. Tetap menjaga kesehatan. Karena saat ini yang hidup, Pak Adven dan saya dan saudara-saudara yang masih hidup masih diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk berbuat baik. Amin. Karena tahun lalu banyak sekali orang mati. Iya. Karena pandemi gelombang kedua. Saat ini gelombang ketiga, kita bertahan dan bercerita tentang kebaikan. Iya. Jaga persatuan, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Terima kasih banyak. God bless. Ya. Sukses terus semuanya. Sukses juga. Dan katanya mau itu loh launching album baru ya. Bantu ya support ya. God bless. Thank you. Bye. Jangan lupa subscribe. Oh ya, like dan subscribe. Apa namanya nih? Adven Christy Channel. Adven Christy Channel. God bless. Bye. Thank you. Bye.